Lalu ada apa? Ada tinta tampak. Nah, lihat ini, gambar kepulauan Indonesia itu ini. Nah, yang ditunjuk ini itu gambar kepulauan Indonesia. Itu akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Sama dengan tadi asymmetric serial number. Nah, lalu ada invisible ink, tinta tidak terlihat, gambar gedung MPR, DPR, dan angka nominal 100.000 akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Nah, jadi di belakang ini itu ada 3 yang bisa dicek dari menggunakan sinar ultraviolet. Yang pertama tadi asymmetric serial number, yang kedua visible ink, yang ketiga invisible ink. Ya kan? Kalau visible ink itu gambar kepulauan, kalau invisible itu nggak terlihat, dia ada gambar gedung MPR dan DPR. Nah, itulah cara untuk kita melihat uang itu asli atau palsu gitu. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ini pernah juga masuk nih keluar di SBMPTN. Jadi apakah bagaimanakah cara melihat uang asli atau palsu? Jadi seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai itu pertama instrumen berbasis warkat. Nah, ini contohnya cek ya. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi cek itu adalah kertas yang sudah berisi berapa uang yang harus dicairkan. Nah, atas nama siapa. Nah, itu cek ya. Jadi kalau misalkan cek ada tanda tangannya, bisa kita cairkan gitu. Nah, tentu yang membuat adalah yang pemilik akun kepada orang misalkan. Kan nggak mungkin kalau misalkan harus bawa banyak orang gitu kan, bawa banyak uang untuk membayar dalam jumlah besar. Nah, bisa menggunakan cek gitu. Lalu biljet giro. Nah, ini hampir mirip ya. Surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Nah, kalau tadi cek itu dicairkan, berarti bawa cek ke bank lalu dapat uang. Nah, kalau dia biljet giro, itu kita ditransfer ke bank kita, akun kita. Nah, itu biljet giro. Lalu ada nota debit. Nah, ini digunakan untuk menagih dana pada bank lain. Jadi kalau ini misalkan kita punya urusan dengan bank, kita tagih itu dananya. Nah, kenapa bisa kita tagih dana ke bank lain? Karena ada nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut gitu. Misalkan ada kita menyampaikan warkat gitu kan, semacam cek lah gitu kan. Nah, kita tagih itu ke bank itu. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan nota debit. Jadi misalkan dalam pembelian gitu. Nah, kita gunakan warkat ini. Jadi seperti itu. Kita yang mendapatkan nota debit itu bisa kita cairkan, menagih dana ke bank lain. Bukan bank yang ada sama kita, yang kita akunnya, tapi yang berbeda. Misalkan di bank ini nggak ada uangnya, bisa ke bank lain gitu. Tapi atas dasar sudah ada konfirmasi dari bank sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Lalu yang B ada instrumen berbasis elektronik. Nah, ini alat pembayaran menggunakan kartu atau disebut juga dengan APMK. Alat pembayaran berupa kartu kredit ataupun ATM ya. Nah, jadi kalau APMK itu alat pembayaran menggunakan kartu, bahasa Inggrisnya Automated Teller Machine, ATM. Nah, ATM itu mesinnya. Kita menggunakan apa? Ketika bertransaksi menggunakan kartu.
kartu apa? Debit. Nah, kartu debit itu yang kita masukkan PIN, lalu kita ketikkan sejumlah dana, keluarlah uang. Keluar uangnya dari ATM. Lalu dalam perkembangan jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik atau server pada kartu tersebut, itu juga disebut dengan smart card atau chip card. Nah, gitu. Jadi itu udah berkembang ya, bahwasanya dalam kartu itu ada sebuah chip yang menyimpan uang kita di situ. Nah, contohnya gimana? Electronic money atau e-money. Pernah kelihatan kartu tol atau flash BCA atau bank yang lain gitu kan? Nah, itu masing-masing punya e-money. E-money itu bisa kita gunakan untuk belanja, untuk membayar tol, ataupun untuk membayar-bayar yang lain gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan e-money. Dia bentuknya kartu seperti kartu debit, tapi di situ ada nominal uangnya. Kalau kartu debit itu berdasarkan uang yang kita simpan dalam bank kan. Nah, kalau e-money tadi uangnya berdasarkan hanya di kartu itu saja. Jadi kalau habis uangnya dari kartu itu, ya tidak bisa digunakan, ya harus diisi ulang gitu. Nah, itulah dia electronic money. Kalau di Bogor itu dulu, kalau di kampus ya, di IPB itu kalau kita naik bus gitu dari fakultas ke fakultas lain kan, misalkan karena jauh, itu bisa menggunakan e-money itu. Nah, jadi kita tinggal tempelkan aja ke alat tertentu. Nah, udah bisa terpotong 1000 atau 2000 gitu misalkan. Atau kalau yang pernah lihat ataupun naik komuter lain ya, atau KRL di sekitaran Jakarta, Bogor dan sebagainya gitu kan, Jabodetabek. Nah, itu menggunakan e-money. Jadi ada uang yang tersimpan di dalamnya, itulah kita tinggal tempelkan ke alat tertentu, terbukalah gerbang, kita bisa masuk. Keluarnya juga itu nanti terpotong sekian ribu, 5.000 misalkan. Jadi uang yang awal 100.000 ya tinggal 95.000. Nah, gitu. Asik ya kan? Nah, coba main-main ke sana. Di Medan pun sudah menggunakan itu, tapi untuk pembayaran-pembayaran yang lain ya. Nah, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Iya, misalkan KRL tadi bukan penerbit uang elektronik itu, tapi kita bisa membayar pakai uang elektronik. Ada alatnya. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud. Itu bukan simpanan, bukan. Itu adalah untuk pembayaran. Nah, jadi yang C ini maksudnya itu, bahwasanya itu bukan untuk disimpan tapi untuk dibayarkan. Jadi habis isi ulang, habis isi ulang. Jadi seperti itu. Lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server dan chip. Nah, itu tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya uangnya itu tersimpan dalam chip nominalnya. Jadi setiap pemakaian berkurang, lalu bisa diisi ulang gitu. Oke, jadi itu aja ya, ini tentang alat pembayaran ini. Jadi saya simpulkan atau ringkas bahwa alat pembayaran itu tadi ada tunai, ada non tunai. Tunai itu ada uang kertas, ada uang logam, ada juga full bodied money, dinar dan dirham. Kalau dulu dinar dan dirham itu digunakan, itulah uang dulu. Tapi sekarang itu kita menggunakan uang kertas. Walaupun ada beberapa negara yang sudah mulai kembali menggunakan dinar dan dirham, di antaranya Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam. Malaysia juga rencananya mau. Karena apa? Karena nilai uangnya itu tidak berkurang. Itulah keuntungan dari full bodied money itu, nilainya tidak berkurang, berbeda dengan uang 100.000 sekarang dengan 5 tahun yang akan datang itu berbeda nilainya. Kalau 100.000 sekarang itu bisa membeli 5 kg beras, maka 5 tahun yang depan itu belum tentu. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kelas sudah berakhir, tapi masih ada materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Oke.